Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pratamasari dengan nomor induk mahasiswa B1B1210184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pajak daerah provinsi. Baiklah, tujuan saya membuat video edukasi belajar ini untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah sistem perpajakan. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, saya langsung masuk ke slide pertama mengenai apa itu pajak provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah selain retribusi. Pelaksanaan kebijakan pajak daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keterlibatan masyarakat, serta berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ada klasifikasi dari jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi meliputi. Di antaranya terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pajak berkendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak alat berat. Yang keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kelima, pajak air permukaan. Yang keenam, pajak rokok. Yang ketujuh, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai pajak kendaraan bermotor. Baiklah, kita lanjutkan. Pajak kendaraan bermotor yang pertama, kategori pajak berkendaraan bermotor ini merupakan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya. Kemudian pengoperasian pengendaraan dilakukan di jalan raya, di jalan darat maupun di air. Pajak kendaraan bermotor ini secara spesifik tidak dikenakan pada kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pajak kendaraan bermotor juga dibebaskan apabila dimiliki oleh pihak kedutaan maupun perwakilan negara asing yang mendaftarkan fasilitas kebebasan pajak dari pemerintah. Jadi kalau kita sering lihat mobil atau motor yang punya plat merah di jalan, itu artinya tidak membayar pajak karena itu tergolong ke dalam fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Kemudian cara pemungutan pajak berdasarkan pasal Undang-Undang pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui sistem administrasi menunggal satu atap atau samsat yang berada di daerah terkait. Saat ini pembayaran pajak kendaraan bermotor bahkan turut dimudahkan dengan kehadiran samsat keliling dan samsat online. Jadi sekarang pembayaran pajak di sekitar kita lebih mudah karena samsat telah menghadirkan samsat keliling dan samsat online. Jadi bagi kita tidak ada alasan lagi ya teman-teman untuk tidak membayar pajak. Dengan tarif pembayaran pajak motor dipungut paling sedikit sebesar 1% hingga 2% dari pembelian motor pertama, sedangkan untuk pembelian motor kedua dan seterusnya dipungut pajak sebesar 2% hingga 10%. Untuk kategori kendaraan bermotor angkutan umum, dinas, pemadam kebakaran dan lainnya juga dipungut pajak sebesar 0,5% hingga 1%. Cara pemungutan pajak yaitu PKB sama dengan dasar pengenaan pajak dikali persentasi pajak PKB sama dengan nilai jual beli kendaraan bermotor kali bobot dikali persentase pajak. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, slide berikutnya mengenai bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB.
balik nama kendaraan bermotor dibayar apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penyerahan wajib disertai dengan laporan tertulis kepada gubernur maupun pejabat berwenang dalam jangka waktu minimal 30 hari. Jadi bagi teman-teman yang ingin menukarkan balik nama kendaraan itu dikenai pajak, ya nama pajaknya itu bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian cara pemungutannya berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk penyerahan pertama tarif yang dikenakan untuk bea balik nama kendaraan bermotor sekitar 20%. Kemudian tarif pajak daerah untuk penyerahan selanjutnya dikenakan sebesar 1%. Sedangkan untuk kategori alat-alat berat tanpa menggunakan jalan umum menyerahkan pertama dipungut sebesar 0,75%. Dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya dipungut sebesar 0,075%. Kemudian cara perhitungannya BBN atau bea balik nama sama dengan pajak dikali nilai jual. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Baiklah, slide berikutnya tadi yang ketiga ada pajak alat berat atau PAB. Pajak alat berat merupakan pajak dari kepemilikan atau pengusahaan alat berat itu sendiri. Penentuan pajak alat berat diatur sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang diberikan hak kepada pemerintah provinsi untuk memungut pajak dengan menetapkan 3 perhitungan pajak berdasarkan pasal 23 dan 21 Undang-Undang HKPD. Kemudian cara perhitungan pajaknya. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN jika memiliki menjadi perusahaan kena pajak, maka ia akan membayar pajak PPN sebesar 11% sesuai dengan omset dan peredaran bruto. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan atau PPH ialah kewajiban pajak berbentuk badan atau perorangan dihitung 2% bagi yang memiliki NPWP. Sedangkan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%. Kemudian yang ketiga, pajak penghasilan. Yang ketiga ini khusus untuk perusahaan sewa alat berat dihitung pengurangannya pajak yang didapatkan dari pendapatan neto atau laba bersih dari usaha sewa alat berat tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di urutan keempat dari jenis-jenis pajak tadi terdapat pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PPBKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pajak bahan bakar merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar berkendaraan bermotor yang dikategorikan sebagai semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan dengan tarif sebesar 10% dari pemerintah dapat mengubah tarif pajak sesuai dengan kenaikan tarif harga minyak dunia. Seperti yang kita alami saat ini ya teman-teman. Kemarin pertalit harganya 8 ribuan dan sekarang naik jadi 10 ribu karena itu diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah dapat mengubah harga tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini sesuai dengan harga minyak dunia saat ini. Kemudian cara perhitungannya sama dengan nilai jual bahan bakar dikali 10%. Baiklah, kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu slide tentang pajak air permukaan atau PAP.
Pajak ini wajib dipungut kepada perorangan maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan tanah dengan kategori yang digunakan untuk kegiatan sosial, perusahaan niaga dan non-niaga, kemudian pembangkit listrik tenaga air serta pembangunan. Terkecuali apabila air digunakan untuk keperluan rumah tangga, pengairan, pertanian, serta perikanan rakyat, tarif pajak air permukaan dipungut sebesar 10%. Kemudian kita juga memiliki cara perhitungannya. Dalam pasal 23, dasar perhitungan pajak air permukaan adalah dengan menggunakan nilai perolehan air permukaan atau NPAP yang memperhatikan faktor seperti jenis sumber air, volume air yang digunakan, kemudian kualitas air, serta luas tempat yang dialiri air, yang juga mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 15 PRT M 2017 dengan rumus tarif dikali nilai perolehan air dikali volume air yang dihitung. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah teman-teman, slide berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak rokok. Pajak rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah rokok, dikategorikan beberapa jenis, yaitu cigeter, kemudian cerutu, tembakau iris, dan rokok daun. Pajak rokok ini akan dipungut kepada pengusaha pabrik rokok atau produsen dari importir rokok yang memiliki izin nomor rokok pengusahaan barang kena cukai dengan tarif pajak yaitu sebesar 10%. Sedangkan untuk rokok elektrik adalah sebesar 57% untuk cukai HTPL yang dimilikinya. Kemudian cara perhitungan pajak cukai rokok ini yaitu tarif cukai rokok dikali besar cukai 1 bungkus. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah teman-teman, ini dari jenis-jenis tadi, ini yang terakhir, yang ketujuh ialah pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Pajak ini merupakan jenis pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan kembali. Yang termasuk pajak ini, maksudnya yang dimaksud mineral bukan logam yaitu bentoin atau batu kapur atau gamping, pasir kuarsa, sedangkan bukan batuan yaitu asbes, batu tulis, batu apung, kemudian batu permata, granit, grafit, dan lain sebagainya. Kemudian pajak dipungut sebesar 20% paling sedikit dan maksimal 25%. Kemudian cara pemungutan pajaknya. Cara pemungutan pajaknya volume dikali tonase hasil pengambilan dikali hasil pasar, kemudian dikali dengan 25%. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.